Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica, NIM 19104169902, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Adi Mursalim SEMM, dan makul yaitu makul Manajemen Operasi. Di sini saya akan menjawab tugas dari makul Manajemen Operasi, yaitu mengenai teori supply chain management. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian, proses tahapan, dan tujuan dalam bisnis supply chain management. Yang pertama, pengertian supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengindikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Supply chain management sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Pengelolaan dan pengendalian supply chain manajemen mencakup materi atau bahan mentah, pembayaran, informasi dari pemasokan ke produsen, dan dari perdagangan geografi ke konsumen. Cakupan manajemen rantai pasok juga mencapai administrasi harian operasi dan juga logistis perusahaan. Manajemen rantai pasokan merupakan hal yang sangat kompleks, terlebih apabila diaplikasikan pada perusahaan besar. Akan tetapi, jika sistem ini diberlakukan dengan baik, maka perusahaan bisa beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Agar proses rantai pasokan bisa berjalan dengan lancar, maka 3 komponen dalam manajemen rantai pasokan juga harus berlangsung baik. 3 komponen manajemen rantai pasokan yang dimaksud yakni yang pertama upstream supply chain management, yaitu proses di mana perusahaan dapat pasokan dari luar perusahaan berupa bahan baku untuk melakukan produk. Yang kedua, internal supply chain management, yaitu tahapan selanjutnya di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Yang ketiga, downstream supply chain management, itu merupakan proses distribusi produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi supply chain management. Dalam sebuah perusahaan, manajemen rantai pasokan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah perusahaan. Fungsi manajemen rantai pasokan yang pertama yakni fungsi fisik yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Fungsi manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Manajemen rantai pasokan juga berfungsi sebagai mediasi pasar, di mana menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk. Terakhir, chain supply management berfungsi untuk memastikan dan mengatur pembiayaan terkait survei pasar, perancang produk, dan biaya lain di luar pembiayaan fisik. Berikutnya saya akan menjelaskan proses tahapan supply chain management. Seperti yang diketahui, manajemen rantai pasokan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak proses dan berbagai pihak. Sebuah produk atau layanan jasa bisa sampai ke tangan konsumen setelah melalui berbagai tahapan, dan manajemen rantai pasokan tahapan-tahapan tersebut diantaranya yang pertama yaitu customer. Tahapan pertama yang mulai
manajemen rantai pasokan berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsennya. Saat melakukan pemasaran, konsumen akan memberikan informasi terkait pemasaran produk. Informasi tersebut diantaranya yakni jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengantaran produk yang dipesan. Yang kedua yaitu planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perancang akan membuat perancang mengenai produk-produk yang diminta. Selain perancangan produk, tim perancang juga bertanggung jawab terhadap bersaing kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Dan yang ketiga, processing. Tahap ketiga dalam menjalankan rantai pasokan adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan Departemen Perancangan. Pada tahapan ini, Departemen Pembelian menghubungi pasokan untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan produk. Selain melakukan pembelian, departemen ini juga melakukan tanggal penerimaan dan bahan baku jumlah bahan baku yang dibeli. Yang keempat yaitu inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk melakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlah telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahapan ini disebut inventory. Yang kelima, produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan baku dukungan menjadi bahan jadi yang dipesan oleh konsumer. Setelah selesai diproduk, bahan baku yang telah menjadi bahan jadi akan kembali disimpan di gudang. Nantinya produk tersebut akan dikirim kepada konsumer. Dan yang keenam yaitu pengiriman. Tahapan ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasokan. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada konsumer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan konsumer dengan sempurna. Agar proses produksi hingga distribusi bisa berjalan dengan baik dan lancar, pemanfaat manajemen rantai pasokan menjadi salah satu syarat yang harus dijalankan oleh pembisnis. Pemanfaatan menjadi rantai pasokan dalam bisnis memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama, menjaga kerjasama di rangkai jaringan perusahaan. Kerjasama merupakan kunci utama keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka di tubuh perusahaan akan menjadi chaos atau kehancuran. Dengan diterapkan manajemen rantai pasok, diharapkan koordinasi dan kerjasama pada setiap jaringan perusahaan akan lebih baik, sehingga kerjasama atau produk semakin efektif dan efisien. Yang kedua, menjaga kepuasan konsumer atau pelanggan. Sebuah perusahaan tidak akan mampu berjalan tanpa adanya pelanggan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan harus dijaga atau bahkan ditingkatkan. Manajemen rantai pasok yang benar membutuhkan perusahaan menjaga kepuasan pelanggan karena produk bisa ke tangan pelanggan dengan tepat waktu dan kualitas yang memuaskan. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Dengan menerapkan manajemen rantai pasokan, diharapkan bisa menggunakan dana yang tersedia dengan lebih efisien tanpa terjadi pemborosan karena pembelian barang yang tidak perlu. Melalui penerapan manajemen rantai pasokan, juga diharapkan proses transportasi dan distribusi menjadi lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya yang keempat yaitu memenangkan persaingan pasar. Penerapan SCM juga berfungsi agar sebuah perusahaan dapat menangkap atau mempertahankan persaingan pasar.
Hal ini bisa dilakukan jika rantai pasokan menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan bervariasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi supply chain management. Supply chain management merupakan salah satu indikator yang saling berhubungan. Manajemen rantai pasokan yang dibangun dengan baik mendapatkan bahwa daya saing perusahaan tersebut juga tinggi. Untuk membangun manajemen rantai pasokan yang baik, terdapat dua strategi yang bisa dijalankan. Strategi yang pertama ialah membangun hubungan dengan pemasokan bahan baku. Tidak hanya pelanggan, pemasokan merupakan bagian mata rantai yang paling dalam manajemen rantai pasok. Hubungan mitra yang baik bisa menjamin kesuksesan mata rantai yang baik. Salah satu cara membangun hubungan yang baik dengan pemasokan bahan baku adalah dengan tidak memilih terlalu banyak pemasok. Lalu, fokuskan pada pemasok yang memiliki banyak keuntungan sehingga perusahaan tidak merugi. Strategi lainnya yaitu dengan fokus meningkatkan pelangganan yang kepuasannya pelanggan atau customer. Kepuasannya adalah hal yang harus diperhatikan ketika berhubungan dengan pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, maka besar kemungkinan pelanggan akan melakukan pemesan ulang kepada perusahaan. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi supply chain management. Saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.